Jokowi yang dulu itu bukan Jokowi yang sekarang. Kayak lagunya Tegar, sang pengamen jalanan. Kira-kira ya gini liriknya ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ditendang. Dulu ku menderita, sekarang aku jadi ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Walaupun masa jabatannya tinggal hitungan bulan, Presiden Jokowi masih gemar melakukan hal-hal populis untuk mendongkrak citra. Hari Minggu misalnya, Jokowi terlihat bersepeda kayu di acara Car Free Day sekitar Bundaran HI Jakarta. Biro Pers Sekretariat Presiden sampai perlu menegaskan, Jokowi memakai sepeda kayu. Entah apa lah maksudnya. Yang jelas ini membuat Mbak Yus teringat penampilan Butet Kertarajasa beberapa hari lalu. Saat itu Butet sedang mengenang almarhum penyair Djoko Pinurbo yang baru saja meninggal. Dikatakan Butet, Djoko Pinurbo adalah Djoko yang baik. Sedangkan Djoko satunya adalah Djoko yang tidak baik. Djoko yang tidak baik ini seorang tukang kayu yang gemar bermain kayu. Di sini terasa Butet menyindir Presiden Jokowi yang kebetulan dulunya adalah tukang kayu. Karena ungkapan bermain kayu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berbuat curang atau berbuat yang keji-keji. Maka Djoko yang suka bermain kayu artinya paham toh? Jokowi mungkin punya maksud tertentu dengan penegasan memakai sepeda kayu. Mungkin mau ngece Butet. Seperti menegaskan bahwa dirinya tidak takut atau masih kuat, ya toh? Belakangan ini Jokowi memang terlihat ingin memperbaiki citranya yang makin hari makin buruk setelah peristiwa Paman Usman meloloskan pencalonan Gibran dengan mengubah aturan main. Entah apa yang dilakukan Paman Usman itu juga bagian dari bermain kayu. Walau-alam. Mbak Yus nggak tahu. Yang jelas apa yang dilakukan Jokowi itu tidak lazim untuk seseorang yang mau lengser. Biasanya seorang yang mau lengser itu makin rendah hati, low profile, sudah selesai dengan dirinya. Bertindak kalem, fokus pada transisi pemerintahan sehingga presiden baru bisa segera melakukan tugasnya dengan lancar jaya, ya toh. Mengambil hati masyarakat secara berlebihan, apalagi dengan pencitraan sudah tidak diperlukan lagi. Bagi orang yang segera pensiun gitu loh, enggak perlu lagi Pak. Apalagi kalau selama memerintah selalu berprestasi dan berbuat baik. Tanpa dicitrakan sekalipun namanya akan harum wangi tanpa perlu parfum. Ra kaya awake dhewe prengus teng klenyit mergo awan ngentang-ngentang kluyar-kluyur turun ndalan golek pangan ya toh. Ambu matahari. SBY tidak melakukan pencitraan berlebihan saat mau lengser. Bahkan Megawati yang saat itu incumbent dan mestinya masih bisa menjabat lagi. Tidak terlihat kejengkelan sedikit pun di wajah beliau. Diam 1000 bahasa, tidak menjelek-jelekkan lawan politiknya, ya kan? SBY dan Megawati, keduanya dengan tenang menyongsong hari-hari pensiun tanpa cawe-cawe. Apa artinya ini semua? Nih, nama Jokowi memang makin memburuk, sementara mungkin ia masih ingin berkuasa. Bukan sekadar cawe-cawe. Tidak heran perlu banget bagi Jokowi untuk memberi ide Prabowo agar presiden terpilih segera membentuk Presidential Club dan mengadakan pertemuan 2 kali sehari. Lah untuk apa? 2 hari sekali kok ya kayak jadwal ronda aja. Rondai malah cuma seminggu pisan loh. Ngalah-ngalahi ronda ya toh, rong dino pisan. Kalau soal kasih masukan, Indonesia tuh nggak kekurangan orang pinter, Pak. Baik yang berlatar belakang politisi maupun teknokrat yang netral. Yang bisa kasih masukan dan membantu menyiapkan kebijakan-kebijakan bagi bangsa ini tanpa terjebak pada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Perguruan-perguruan tinggi Indonesia itu banyak orang pinter dan netral. Nah, buktinya tidak peduli resikonya diintimidasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kemenangan 0-2 mereka dengan gagah berani menyuarakan keprihatinan karena demokrasi yang tidak berjalan sesuai kaidah negara. Tidak takut karena yakin telah melakukan yang benar. Iya kan? Nah, mending minta saran pada orang-orang ini kan gitu loh. Tidak politis, tidak tendensius. Dalam arti punya maksud-maksud terselubung untuk kepentingan selain kepentingan negara. Para presiden Para presiden terdahulu biarlah menikmati masa pensiun dengan tenang. SBY bisa sambil melukis. Nah, Pak Jokowi bisa sambil ngomong Jan Etes, sama mempersiapkan Jan Etes menjadi presiden Indonesia di masa depan. Dari pernyataan dan tindakan-tindakan Jokowi itu kita bisa menafsirkan bahwa Jokowi memang masih ingin terus berkuasa. Lihat saja cara menjadikan Gibran sebagai wapres. Lengkap dengan jargon-jargon yang disebarkan para supporter 02. Meneruskan program-program Jokowi. Ini ibaratnya orang yang main game online jatahnya 2 session. Setelah 2 kali masih pengen main dengan akun lain. Kira-kira seperti itulah. Ingat, keinginan berlebihan itu sumber penderitaan dan bisa jadi sumber dorongan berbuat yang tidak baik. Dolanan kayu mau. Tentu saja kesan nggak mau turun ini ditangkap masyarakat dan membuat buruk citra Jokowi dari hari ke hari. Gitu. Lihat saja aneka video, meme, dan plesetan lagu yang beredar di medsos tentang cawe-cawe Jokowi. Luar biasa banyak. Karena memang apa yang diperbuat Jokowi membuat kita gerah semua gitu loh. Gerah, jadi gatel. Nyaris tidak ada keteladanan lagi. Dalam sekejap orang yang dulunya hormat dan salut dengan kerja keras dan kesederhanaan Jokowi jadi berubah pikiran. Jokowi yang dulu itu bukan Jokowi yang sekarang. Kayak lagunya Tegar, sang pengamen jalanan. Kira-kira ya gini liriknya ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ditendang. Dulu ku menderita, sekarang aku jadi tersiksa. Bener gitu gak sih? Lagunya, lali aku, ya pokoknya ngono lah. Ini ditambah lagi dengan kondisi negara Indonesia yang makin nyusep gitu. Bayangkan, baru-baru ini laporan Transparency International menyebut Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara dalam hal penyelenggaraan negara. Ini artinya penyelenggaraan pemerintah Indonesia dianggap buruk, tidak transparan. Gitu. Dari skor 1 sampai 100, masa skor Indonesia dalam indeks persepsi korupsi cuma 34. Indikasi kalau penyelenggaraan negara sangat buruk karena adanya kasus-kasus suap, korupsi yudisial, gratifikasi, konflik kepentingan antara sesama pejabat dan pelaku usaha. Demikian menurut laporan Transparency International. Menyeramkan. Makin ngeri karena sepanjang Januari sampai Juni 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan korupsi sebanyak 2.707 kasus. Ini yang dilaporkan, yang nggak dilaporkan bisa jadi lebih banyak. Katakanlah bisa jadi 10 kali lipat, 27.000 kasus. Dan itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan bisa ngelempit-ngelempit nggak karuan ya. Raketok. No? Bahkan sejak pelemahan KPK melalui perubahan Undang-Undang KPK di era Jokowi, KPK sendiri menjadi lembaga yang penuh kasus serem-serem. Baru sekarang Ketua KPK terlibat dalam pemerasan tersangka kemudian dicopot dari jabatannya. Baru urusan timah saja, alah. Urusan timah aja ada kebocoran 271 triliun. Bukan tidak mungkin ada kebocoran-kebocoran di sektor pertambangan lain, ya, juga sawit. Semua yang jadi primadona tambang duit dan kerap disebut bagian dari
hilirisasi. Ekonomi masyarakat itu juga tidak kunjung membaik di era Jokowi. Bahkan Indonesia jadi tertinggal dibanding negara tetangga dalam hal produk domestik bruto. PDB kita sudah lama stuck di angka 4.700 US dollars. Bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia yang tembus 10.000 dollars. Dan Thailand yang berada di kisaran 7.000 dollars. Apa sih kalahnya kita dari dua negara itu? Wong sumber daya alam kita lebih banyak loh. Iya, Jal. Ekonomi yang sulit ini memang makin terasa dalam setahun terakhir. Sejak Jokowi cawe-cawe dan main bansos, nggak pernah beras itu melambung sampai di atas 14.000. Dan dolar memburuk sampai 16.000 rupiah dan terus naik. Ya Allah. IHSG menurun saat MK menolak gugatan kecurangan pemilu dari paslon 01 dan 03. Dan utang negara tembus 8.200 triliun. Wajar jadinya kan kalau persepsi masyarakat makin buruk pada Jokowi. Bahkan tidak sedikit yang memparodikan Jokowi dengan tokoh Pinocchio yang hidungnya makin panjang karena berbohong. Kebetulan pula Pinocchio itu adalah boneka kayu buatan tukang kayu bernama Geppetto. Cuman Pinocchio nggak suka bermain kayu. Dia doanya jadi manusia. Dari Pinocchio, Jokowi kemudian juga dipersepsikan sebagai Petruk. Bukan cuma karena Petruk berhidung panjang mirip Pinocchio, tapi merujuk pada kisah Petruk dadi ratu. Petruk rakyat jelata yang mendadak jadi rakyat. Tindak tanduk Petruk tidak mencerminkan perilaku seorang raja, walaupun telah menjadi raja. Entah apa Jokowi dianggap begini juga ya. Sama-sama berasal dari kalangan biasa. Petruk persis seperti Jokowi yang selama ini kita persepsikan sebagai bagian dari kita, orang biasa, bukan anak siapa-siapa. Karena prestasinya dan dedikasinya saat menjabat sebagai kepala daerah, maka Jokowi bisa menjadi presiden. Nah, saat menjadi presiden pun Jokowi awalnya menorehkan banyak prestasi karena berhasil membangun banyak infrastruktur yang kemudian mengubah wajah transportasi maupun distribusi Indonesia. Hebat kalau yang itu, Mbak Yu acungin jempol kalau yang itu ya. Mong, sayang seribu sayang. Prestasi Jokowi kemudian ditambah dengan mainan kayu mau menjadikan anaknya wakil presiden ya. Terlepas dari si anak berprestasi atau tidak, apa yang dilakukan Jokowi ini menodai kepercayaan masyarakat pada Jokowi. Dari yang dulu cinta sekarang jadi murka. Bukan sekadar benci gitu loh. Jokowi seperti membunuh mimpi banyak orang biasa yang berharap bisa mendapat kesempatan untuk berkarya di negeri ini. Persis seperti kesempatan yang didapat Jokowi dulu. Ironis memang, seorang yang berasal dari kalangan biasa justru membunuh mimpi orang-orang biasa. Ya toh? Begitu banyak orang berintegritas, berdedikasi puluhan tahun, sekaligus berprestasi di negeri ini. Dan yang menjadi wapres justru anaknya sendiri yang minim pengalaman. Iya, ya ini tadi. Efek dari cawe-cawe Jokowi ini bukan sebatas Gibran jadi wapres dan Kaisang jadi ketum partai hanya dalam 2 hari setelah pegang KTA. Ya. Menjelang pilkada ini orang-orang dekat Jokowi juga mulai minta jatah. Tercatat mantan sekretaris, ajudan, ketua tim ses, ponakan, mantu, semua lingkaran dalam Jokowi akan maju dalam pilkada besok. Lah, opo Mbak Yus maju sisan? Ya toh bekas influencer Pak Jokowi. Piye? Ngoser do setuju ra? Kudu setuju. Bukan tidak mungkin Jokowi akan cawe-cawe yang memungkinkan mereka memenangkan pilkada. Kaisang si anak bungsu kesayangan saja sudah berani meminta bantuan bapaknya untuk memenangkan dirinya di pilkada. Itu dikatakan langsung di depan umum, tanpa malu-malu loh. Meski Jokowi mengatakan tidak, tapi siapa sih yang percaya?
Untuk anak, apa sih yang Bapak tidak berikan? Kalau perlu, main kayu. Mungkin inilah yang ditakuti oleh banyak pihak. Jokowi main kayu. Mbak Yus tak main dakocan wae lah nek gitu. Oke ya, segitu ngos-ngosan ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.